kita ke medis ya, itu bisa kita pindah ke sana. Nah, dan juga sama kalau di pengobatan syar'i tidak ada, kayak harus dioperasi ya, diamputasi misalnya. Nah ini semua bisa langsung kita pindah ke medis. Kalau memang terbukti ini tidak bisa lagi, harus segera dipotong misalnya anggota tubuhnya kalau tidak akan menyebar. Ya, kita pernah sampaikan di sini kisah Urwah rahimahullah, seorang ulama tabi'in, muridnya Abdullah bin Umar yang sangat masyhur. Pada saat kaki beliau kena gargarina, penyakit yang menular yang bisa membuat menular ke seluruh tubuh dan bisa membinasakan dan harus dipotong, maka beliau mengizinkan para pengawal kerajaan waktu itu yang untuk mengeksekusi. Ya, ini karena beliau faham hukum, ya, itu dibolehkan. Kemudian yang keempat yang harus diperhatikan adalah kita tidak boleh luput dari menghindari semua yang haram. Ya. Jadi jangan sampai misalnya kita sudah ikhtiar nih berobat A, B, C, tapi kita selipkan juga sesuatu yang haram. Ya, misalnya kedukun, misalnya apalah ya, ada obat terlarang yang tidak boleh memang sebenarnya, tapi kita dengar isu obat ini bisa mempercepat sembuhan, dan itu tidak tahu, itu nggak boleh. Banyak orang minum darah misalnya ya, ada orang yang makan apalah hati hewan yang dilarang, itu pernah sampai kepada kami semua itu ya. Kalau ditanya yang jual-jual darah kobra di pinggir jalan itu biasanya itu, kau tanya kenapa ini untuk stamina, untuk menyembuhkan penyakit ini, penyakit itu. Padahal Allah tidak pernah jadikan kesembuhan di darah gitu. Sebagaimana Allah mengatakan, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada hal-hal yang diharamkan. Ya, jadi tidak mungkin kesembuhan Allah kasih dengan hal sesuatu yang haram. Nah ini perlu diperhatikan baik-baik gitu ya, supaya kita tidak salah faham. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah sabar, poin selanjutnya. Bagaimana kita bersabar dalam menerima ujian tersebut. Betul memang kadang-kadang berat. Tetapi Umar bin Khattab mengatakan, kalau takdir sedang terjadi, sesuatu ujian sedang datang, kita sakit misalnya, atau yang lainnya, maka keadaan orang cuma dua. Yang satu mendapatkan pahala dan akan mendapatkan jalan keluar, yang satu akan dapat dosa dan tidak menemukan jalan keluarnya. Yang pertama yang selamat itu adalah orang yang menerima itu sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia ikhtiar dengan berobat dari susunan yang kita bilang itu. Pengobatan syar'i, kemudian dia pindah ke pengobatan medis kecuali pengobatan syar'inya tidak disebutkan dalam ayat atau hadis seperti dia harus diamputasi misalnya atau kanker tadi diangkat karena masa itu dulu belum ada penyakit itu, bisa langsung ke medis. Nah, dia ikhtiar seperti ini dulu ya. Baru dia pindah ke tahapan-tahapan selanjutnya. Nah ini yang harus diperhatikan tentunya. Baik, jadi dia bersabar setelahnya. Nah bersabar ini teman-teman sekalian, dia sabar dalam arti kata menerima ini sebagai keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Umar bilang, kalau orang itu ditakdirkan Allah, lalu dia bersabar, dia terima, lalu kemudian dia ikhtiar cari jalan keluar, dia dapat pahala, dia mudah melaluinya, dan juga dia akan dapat jalan keluarnya. Kalau yang kedua, orang yang begitu kena ujian dari Allah langsung keluh kesah. Kenapa bisa terjadi? Kenapa begini dan begitu? Coba kalau semalam tidak begini dan begitu misalnya, maka dia dapat dosa. Dia sulit melaluinya karena penuh dengan keluh kesah, dia tidak temukan jalan keluarnya. Ya. Oleh karena itu kita harus memahami cara-cara untuk ikhtiar seperti ini tentunya. Kemudian juga hal yang perlu diperhatikan dalam pengobatan ini, ya. Kalau sampai misal kita menemukan bentrok nih antara kita akan sembuh tapi pilihannya antara kita pilih selamat atau kita meninggal. Contoh perempuan, dia hamil dan hamil ini sebenarnya menurut medis pilihannya dia mati atau bayinya mati. Sudah terbukti secara medis. Nah bagaimana menghadapi kasus seperti ini? Sementara memang tidak mungkin seseorang itu menggugurkan janin kalau sudah 4 bulan. Ya, pendapat yang rajih dari para ulama adalah tidak boleh menggugurkan janin. Ya udah, ada pendapat yang mengatakan kalau sudah sampai 4 bulan dan dia sudah ada ruhnya, dia tahu nih medis membahasakan ini akan binasa nih. Salah satunya mati kalau bayi dipertahankan atau ibu yang dipertahankan. Di saat itu sudah dia bertawakal kepada Allah. Dia lalui, karena ajal itu akan datang kalau memang sudah datang waktunya. Tapi kalau misalnya belum 4 bulan, belum ada ruhnya. Seorang ibu dia sudah ikhtiar, KB misalnya.
Karena dia sudah 3 kali sesar, 4 kali sesar, atau memang ada masalah di rahimnya kalau dia hamil lagi. Justru nanti jadi masalah buat dia. Qadarullah sudah ikhtiar untuk menahan supaya tidak hamil, ternyata hamil juga. Nah sekarang pilihannya dilanjutin sebelum 4 bulan ya. Kalau sebelum 4 bulan sudah kita bahas, sebelum 4 bulan. Bagaimana solusinya? Maka di saat itu boleh dia menggugurkannya, mengeluarkan karena belum 4 bulan. Belum ada nyawanya gitu ya. Karena memang mudaratnya lebih besar. Nah ini juga termasuk yang perlu diperhatikan dalam masalah pengobatan-pengobatan. Termasuk dalam masalah yang perlu diperhatikan adalah tidak bolehnya mengaitkan pengobatan dengan tatayur. Ya. Tatayur ini menggantungkan nasib. Ya. Saya kayaknya kalau berobat dengan hari ini atau hari itu, maka saya akan lebih mudah sembuh daripada berobat di hari-hari yang lain. Nah, ini juga tidak boleh. Karena salah satu makna tafsir wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian, atau ayat yang lain wala tuhriku anfusakum, wala taqtulu anfusakum dan wala tuhriku anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian atau jangan binasakan diri kalian. Salah satu maknanya tidak boleh sengaja menjerumuskan diri pada hal-hal yang membuat hukuman Allah datang. Nah itu juga seperti orang tatayur tadi, atau dia pergi ke dukun. Nah ini semua tidak boleh ya. Jadi jangan sampai teman-teman sekalian kita lakukan ini ya. Atau misalnya kita mau supaya kita terlihat lebih tampan, lebih cantik, lalu menggunakan susuk ya. Itu sebenarnya masuk dalam masalah bahasan pengobatan bagi para ulama. Karena dia anggap dirinya bisa berobat dengan itu ya. Ini juga tidak dibolehkan sama sekali. Termasuk dalam masalah pengobatan yang harus diperhatikan juga adalah tidak boleh sampai kita mengorbankan orang lain. Nah ini berbeda dengan tadi. Kalau tadi kita mudaratkan orang lain, kalau ini kita mengorbankan orang lain. Tidak boleh misalnya dalam masalah ini seorang istri dia mau melahirkan. Dia tahu kapasitas suaminya ini hanya mampu membayar bidan misal. Ya udah bidan ini 3 sampai 5 juta misalnya melahirkan normal dan memang sudah dicek di dokter ini bisa normal. Dia pun tidak ada masalah. Tapi ini anggap kasus saja ya. Si perempuan ini rupanya dia terpengaruh dengan lingkungannya yang mengatakan kenapa kau tidak minta suamimu saya masuk ke rumah sakit yang bagus yang harus mengeluarkan 40-50 juta gitu kan. Atau dia minta bisa normal minta sesar saja. Yang jelas itu nanti akan membatasi keturunan manusia karena sesar akan membatasi dan juga akan membebani suami sampai suami harus utang sana sini. Ini juga tidak boleh.